Saya mau kasih 5 poin yang perlu diingat sebelum kita ngomong. Think before you talk. Yuk sama-sama pegang kepalanya. Think before you talk. Saya mau terjemahkan think. T yang pertama. Is it true? Apakah benar yang Anda katakan? Matius 5 ayat 37. Kita baca sama-sama. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jangan suka nambahin atau ngurangin perkataan atau cerita tentang sesuatu atau orang lain. Nih belajar. Tukang gosip tuh intinya suka ngebumbuhin berita, lalu dipelintir, lalu dibalik, lalu diputer-puter, lalu ditusuk. Gimana sih ilmunya hebat loh. Saya ditanya orang berkali-kali. Coba Ibu Heni ceritakan bagaimana mendirikan Yayasan Tangan Pengharapan. Saya bisa cerita dari A sampai Z, gak pernah kurang, gak pernah lebih, selalu sama. Saya pernah dipanggil orang di Australia. Saya cerita sama dia tentang Tangan Pengharapan, bla 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 bla. Lalu dia bilang gini sama saya, "Oke, can you come again tomorrow and tell the same story to my staff?" Dia bilang gitu. Dia suruh saya cerita lagi tentang Tangan Pengharapan besokannya sama timnya dia. Saya datang lagi. Saya cerita di depan mereka dari A sampai Z. Terus dia bilang gini, amazing. You can tell the same story, exactly the same. Karena saya terbiasa menceritakan segala sesuatu apa adanya. Gak lebih, gak kurang. Karena firman Tuhan berkata, apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jangan suka bumbu-bumbuin cerita. Ulangan 5 ayat 20 berkata, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dengar, waktu kita cerita tentang orang lain, kita pelentotin sedikit, kita putar sedikit, kita tambahin sedikit, itu udah dusta. Ada orang-orang yang suka sekali membesar-besarkan atau membumbuhi cerita. Supaya orang yang mendengar menjadi lebih semangat dan kagum. Wow gitu, seneng. Tapi dengar baik, hiperbola adalah dusta. Membesar-besarkan adalah dusta. Kita harus belajar mengatakan apa adanya. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Ada orang yang jualan bisa bilang gini, kalau Anda minum obat yang saya jual ini, Anda akan kurus dalam waktu 1 minggu. Orang kalau udah tipe persuasif, sanguin, punya kelemahan ini. Mereka memang orang-orang yang jago marketing, jago jualan. Tapi hati-hati, jangan berdusta. Ada sanksi untuk misleading customer. Anda membuat orang punya pengertian yang salah ketika Anda menambah-nambahi. Kalau salah bilang salah, benar bilang benar. Kalau kita sampai berbuat salah, jangan bikin alasan-alasan untuk membenarkan diri. Kalau memang Anda ke kantor terlambat, jawab aja, sorry saya bangun kesiangan. Kalau Anda kena sanksi, itu berani tanggung jawab. Tanggung jawab atas perbuatan sendiri. Tidak perlu bohong sama atasanmu dan bilang gini, tadi pagi saya mau ke kantor, saya lewat di jalan itu, tiba-tiba ada air genangan, saya jatuh karena licin, lalu kaki saya ketimpa motor, lalu ada anjing, kaki saya digigit. Ceritanya panjang, meyakinkan. Lalu gak masuk kantor. Saya pernah punya pengalaman. Kami punya staff yang dalam 365 hari setahun, dia terlambat 100 hari. Anda tidak akan percaya alasan yang dia kasih ke saya. Yang jarinya digigit kucing lah, yang telunjuknya keseleo lah. Aduh, yang jalan tiba-tiba ditutup lah, macam-macam. Tipe yang kayak gini, cuma satu yang membuat dia berubah. You know what? Potong gajinya. Beneran langsung berubah. Saya bilang gini, kamu terlambat sekali lagi, saya potong gaji kamu. Langsung gak terlambat lagi. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu jam 9
jam 11, jam 13, dan jam 15 waktu Indonesia Barat. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids. Khusus ibadah remaja atau Impact Teens ada di ibadah jam 9, jam 11, dan jam 13 waktu Indonesia Barat. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impact Youth setiap Sabtu, jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia.